berada di level 7.049 rekor. Ya, saya updatekan untuk Anda di mana indeks harga saham gabungan hari ini yang berada di zona hijau dengan respon yang sangat positif dari investor asing di mana penguatannya mencapai 0,77%. Kita juga melihat bahwa indeks harga saham gabungan hari ini juga berada di posisi all time high dengan penguatan mencapai 0,77%. Respon asing juga begitu baik. Dan kalau tadi kita juga sempat mengupdate bahwa hampir rata-rata sektor menguat pada perdagangan hari ini. Hanya dua sektor saja yang berada di zona merah, sektor infrastruktur dan juga tadi sektor transportasi dan juga logistik. Sebagian besar yang lainnya berada di zona penguatan. Dan kita juga melihat bahwa indeks harga saham gabungan direspon juga dengan aksi positif dari masyarakat secara luas dengan adanya PPKM yang dicabut dan juga resmi boleh pulang kampung. Ini berarti sebagai salah satu perbaikan ekonomi yang disambut baik juga oleh masyarakat secara luas. Dan update lebih lengkapnya disampaikan oleh Dian Mirza. Silakan Dian. Ya, terima kasih Maria. Saya akan menjelaskan lebih lanjut apa saja sentimen yang menjadi penggebrak IHSG pada perdagangan hari ini. IHSG ditutup menguat 0,77%, berada di zona hijau. Kembali cetak rekor setelah ditutup menguat pada level 7.049,69 pada perdagangan hari ini. Net buy asing di pasar reguler terpantau mencapai lebih dari 1 triliun rupiah. Nilai transaksi pada penutupan perdagangan hari ini juga cukup besar, nyaris mencapai 15 triliun rupiah. Investor kian optimistis membelanjakan investasinya ke saham-saham unggulan di tengah pidato Presiden Joko Widodo yang menyatakan bahwa pondasi ekonomi Indonesia semakin kuat meski ada tantangan dan ketidakpastian global. Selain itu, pernyataan Presiden Jokowi terkait diperbolehkannya mudik lebaran tahun ini dengan syarat vaksinasi lengkap dan booster juga memicu optimisme pasar. Dan juga pemirsa, ada sejumlah sentimen lain yang mempengaruhi pergerakan IHSG dan saham hari ini diantaranya. Ya, Presiden Joko Widodo yang memutuskan untuk mengambil beberapa langkah-langkah pelonggaran jelang Ramadan dan Idul Fitri, diantaranya masyarakat diperbolehkan mudik lebaran tahun ini dengan syarat sudah divaksin lengkap dan vaksin booster. Selanjutnya, Presiden Jokowi juga mengatakan tahun ini umat muslim dapat kembali menjalankan ibadah salat tarawih berjamaah di masjid dengan tetap menerapkan protokol kesehatan. Namun bagi pejabat dan pegawai pemerintah tidak diperbolehkan mengadakan buka puasa bersama dan open house. Sebelumnya Presiden Jokowi juga mengatakan perjalanan dari luar negeri yang tiba melalui bandara di seluruh Indonesia tidak perlu lagi harus melewati karantina, namun tetap mewajibkan pelaku perjalanan yang tiba dari luar negeri untuk tes PCR. Keputusan itu pemirsa diambil seiring perkembangan pandemi COVID-19 yang dinilai terus membaik. Menteri Kesehatan Budi Gunadisadikin mengatakan reproduction rate COVID-19 di tanah air terus menurun meskipun ada potensi kenaikan kasus COVID-19 selepas Idul Fitri tahun ini. Pernyataan Presiden Jokowi ini membuat para pelaku pasar kian optimistis ekonomi Indonesia semakin kuat di tengah ada tantangan dan ketidakpastian global. Dan selanjutnya pemirsa, yang masih menjadi tema pasar hari ini adalah konflik geopolitik Rusia dan Ukraina yang belum mereda. Rusia semakin geram usai rencana Polandia untuk mengirim pasukan penjaga perdamaian internasional NATO ke Ukraina. Juru bicara Kremlin Dmitry Peskov mengatakan itu akan menjadi keputusan yang sangat berbahaya. Sementara Presiden Amerika Serikat Joe Biden akan menghadiri KTT NATO yang dilaksanakan bersamaan dengan pertemuan Uni Eropa dan G7 di Brussels, Belgia. Sejumlah tantangan menanti Biden yang sejak awal menyatakan dukungannya terhadap Ukraina sekaligus mengecam langkah Rusia dalam menyerang negara tersebut. Ya pemirsa, meskipun menghadapi beberapa tantangan dari global, IHSG hari ini masih dalam penguatan yang salah satunya ditopang oleh net buy asing dengan jumlah hampir 1 triliun rupiah pada hari ini. Dan saham-saham yang diborong oleh asing pada hari ini mayoritas dari sektor perbankan atau finansial dan juga industri dasar atau tambang. Saham-sahamnya antara lain adalah BRI, BNI, Bank Mandiri, Vale Indonesia, masing-masing penguatan 1,72%, 1,86%, 1,93% dan 5,86% untuk Vale Indonesia. Iya. Dan pemirsa, sekian sejumlah sentimen yang saya sampaikan yang mempengaruhi atau menjadi penggebrak IHSG pada hari ini dari sejumlah saham. Kita kembali ke Maria. Untuk mengetahui informasi lebih lengkap dan berita terkait, silakan klik link di deskripsi. Dan jangan lupa untuk install aplikasi CNBC Indonesia yang tersedia di App Store dan Play Store. Dan jangan lupa subscribe ya.